Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Argumentasi utama yang diajukan oleh orang yang pro terhadap nikah beda agama bagi wanita muslim di masa sekarang adalah pernikahan seperti itu bukan hal baru dalam dunia Islam. Semisal putri Rasulullah SAW, Sayyidah Zainab yang menikah dengan Abul As bin Ar-Rabi. Lalu bagaimana argumen itu dapat diterima? Jelas argumen itu tidak bisa diterima secara ilmiah. Sebab saat itu memang belum ada wahyu yang mengharamkannya. Pernikahan putri sulung atau putri pertama Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah tersebut terjadi sebelum Rasulullah menerima wahyu apapun. Baru pasca perjanjian Hudaibiyah, tepatnya di tahun ke-6 setelah hijrah Rasulullah ke Madinah, turunlah 10 ayat surat Al-Mumtahanah yang artinya wanita muslim tidak halal bagi lelaki non-muslim dan lelaki non-muslim otomatis tidak boleh menikahi wanita muslim. Nikah beda agama Zainab dan Abul As. Pada masa jahiliyah, Abul As terkenal sebagai pribadi yang kaya, amanah, dan pintar berdagang. Karenanya Sayyidah Khadijah membujuk suaminya, Rasulullah SAW, agar menikahkan keponakannya itu dengan putri pertama, yaitu Zainab. Rasulullah pun setuju. Pernikahan itu terjadi sebelum Rasulullah menerima wahyu. Setelah Rasulullah menerima wahyu, kemudian Zainab segera masuk Islam, sementara suaminya, Abul As bin Ar-Rabi, enggan mengikutinya. Di titik ini dapat dibenarkan bahwa nikah beda agama memang bukan hal yang baru dalam Islam. Bahkan banyak sekali nikah beda agama di awal Islam, karena Islam memang baru hadir saat itu dan tidak semua orang yang sudah berkeluarga masuk Islam secara bersamaan dengan pasangannya, termasuk pula Zainab binti Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW mengenalkan Islam secara terang-terangan, orang-orang Quraisy segera menentangnya dan bahkan mengintimidasinya. Di antara yang paling berat adalah dengan memutus seluruh hubungan pernikahan yang berkaitan dengan putri-putri Rasulullah SAW. Utbah bin Abu Lahab, suami Ruqayyah binti Rasulullah SAW, dibujuk agar menceraikan istrinya dengan diiming-imingi wanita lain, dan ia pun berhasil. Ia menceraikan putri Rasulullah dan menikah dengan wanita lain. Demikian pula Abul As dibujuk agar menceraikan Zainab dengan diiming-imingi wanita lain, namun tidak berhasil. Abul As teguh dengan cintanya. Aku tak akan tergiur dengan perempuan Quraisy satupun, sungguh aku sudah punya istri. Di titik ini Zainab telah menjadi seorang muslimah, sementara suaminya masih dalam kekufuran. Mereka pun hidup layaknya sebuah keluarga. Hingga Rasulullah hijrah ke Madinah pun mereka tetap tinggal serumah menjadi pasangan suami istri beda agama. Pada waktu berikutnya saat terjadi Perang Badar tahun kedua setelah Hijriah antara kaum Quraisy dengan penduduk negeri Madinah, Abul As menantu Rasulullah yang belum beriman itu pun ikut berangkat. Sayangnya, sudah lama perang, ia pun ikut tertawan lalu dibawa ke Madinah. Pasca Perang Badar, kaum Quraisy menebus para tawanan dari pihak mereka ke Madinah. Zainab pun ikut menebus suaminya yang ditawan di sana. Cerdiknya, di antara tebusan yang dibayar untuk membebaskan suaminya adalah hadiah pernikahan dari Sayyidah Khadijah ibunya kepada dirinya saat dinikahkan dengan Abul As dahulu. Melihat kalung itu, tersentuhlah hati Rasulullah saat teringat oleh istrinya. Lalu menyarankan kepada para sahabatnya agar melepaskan Abul As tanpa tebusan dan mengembalikan kalung itu kepada Zainab putrinya yang tinggal jauh di Mekah. Namun dengan syarat
Abul As membebaskan Zainab untuk hijrah ke Madinah. Setelah bebas, Abul As segera pulang ke Mekah dan mempersilakan istrinya untuk hijrah ke Madinah menyusul ayahnya. Setelah melakukan persiapan yang cukup dengan menghadapi sedikit kendala, akhirnya Zainab sukses hijrah ke Madinah untuk hidup bersama dengan ayahnya. Lika-liku kisah cinta dua insan beda agama tak berhenti sampai di sini. Setelah ditinggal oleh Zainab hijrah ke Madinah, Abul As melakukan aktivitas seperti biasanya sampai menjelang terjadi peristiwa Fathul Mekah, yakni tahun ke-8 setelah hijrah. Ia berdagang ke mancanegara, yaitu di negeri Syam, menjalankan bisnis orang-orang Quraisy yang dipercaya kepadanya. Kesuksesan dagang pun dia peroleh, namun sayangnya saat perjalanan pulang ia terkena patrol tentara Madinah hingga harta dagangannya pun dirampas. Untungnya ia masih bisa menyelamatkan dirinya. Setelah malam tiba, Abul As menyusup ke Madinah mencari Zainab mantan istrinya untuk meminta perlindungan, sekaligus melobinya untuk membantu mengambil kembali hartanya yang dirampas oleh tentara Madinah. Usahanya pun berhasil dan ia segera pulang membawa harta dagangannya ke Mekah. Sampai di Mekah, Abul As segera membagikan keuntungannya kepada semua mitra bisnisnya, yakni orang-orang Quraisy yang berhak menerima bagian tersebut. Tak terduga, setelah semua amanah bisnis ditunaikan, tiba-tiba Abul As mendeklarasikan syahadat, masuk Islam di depan kaum Quraisy secara gagah dan terang-terangan. Sungguh, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh Muhammad hamba dan utusannya. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk masuk Islam di sisi Muhammad, kecuali karena aku khawatir kalian akan menyangka bahwa maksudku adalah masuk Islam hanya karena ingin memakan seluruh harta kalian. Setelah Allah menakdirkan seluruh harta itu sampai pada kalian dan aku terlepas dari tanggung jawab menjaganya, maka aku masuk Islam sekarang. Keislaman Abul As itu terjadi pada tahun ke-8 setelah hijrah. Setelah semua urusan bisnis selesai, Abul As kembali ke Madinah, hijrah menghadap kepada Rasulullah. Sesampainya di sana, kemudian Rasulullah menikahkan kembali dengan Zainab, pujaan hatinya, dengan mahar dan akad yang baru. Sebagaimana yang diriwayatkan, artinya diriwayatkan dari Amru bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, sungguh Rasulullah mengembalikan putrinya sendiri, yaitu Zainab, kepada mantan suaminya, Abu Al-As bin Arabi, dengan mahar dan akad nikah yang baru. Hadis riwayat At-Tirmizi. Gugurnya argumentasi pendukung nikah beda agama bagi wanita muslimah. Yang perlu diperhatikan, pernikahan beda agama Zainab binti Rasulullah dengan Abul As bin Arabi dan semisal tidak dapat dijadikan argumentasi untuk melegitimasi keabsahan praktek pernikahan seperti itu di zaman sekarang. Sebab pernikahan beda agama Zainab terjadi sebelum Nabi menerima wahyu. Setelah wahyu turun pun, pernikahan beda agama bagi wanita muslimah belum dilarang. Baru di tahun ke-6 setelah hijrah, tepatnya pasca perdamaian Hudaibiyah, kemudian turunlah wahyu yang melarangnya, yaitu turun di ayat 10 surat Al-Mumtahanah, sebagaimana yang artinya, wanita muslimah tidak halal bagi laki-laki non-muslim, dan lelaki non-muslim otomatis tidak boleh menikahi wanita yang muslim. Karenanya, saat Abul As datang kembali ke Madinah pasca deklarasi keislamannya di hadapan kaum Quraisy di Mekah pada tahun ke-8 setelah hijrah, Nabi Muhammad menikahkan kembali dengan Zainab dengan akad yang baru dan mahar yang baru. Sebab pernikahan yang lampau telah batal dengan turunnya ayat ke-10 surat Al-Mumtahanah
pasca perdamaian Hudaibiyah pada tahun ke-6 setelah hijrah. Sebagaimana disampaikan oleh para sejarawan, dalam ini Ibnu Katsir berkata yang artinya, pada tahun ke-6 setelah hijrah, wanita muslimah haram menjadi istri orang-orang musyrik. Dengan demikian, bukankah argumentasi para pendukung nikah beda agama bagi muslimah dengan pernikahan semisal yang terjadi pada awal Islam jadi gugur dengan sendirinya? Semoga dari kisah ini kita bisa mempelajari dan mengambil hikmahnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW yang menikahi wanita beda agama. Misalnya menikahi dengan wanita ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Pada awal-awal Islam memang belum ada ayat yang turun untuk melarang nikah beda agama. Tetapi setelah turun surat 10 surat Al-Mumtahanah di tahun ke-6 Hijriah, maka nikah agama dilarang dan diharamkan. Banyak para sahabat yang menceraikan istrinya, bahkan putri Rasulullah SAW, Zainab, juga menikahi pria Abul As bin Robi. Maka otomatis setelah turun ayat tersebut, mereka terpisah karena Abul As tidak mau memeluk agama Islam dan tetap pada agama nenek moyangnya, yakni agama jahiliyah penduduk Mekah. Lalu bagaimana pernikahan beda agama menurut pandangan Islam masa kini atau modern saat ini? Agama Islam secara terang-terangan melarang adanya pernikahan beda agama. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221, Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Maksud ayat tersebut adalah larangan berupa keharaman. Merujuk penjelasan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksud ayat tersebut melarang seorang lelaki menikahi berbeda agama dengannya. Wali diharamkan menikah dengan wanita muslimah dengan lelaki non-muslim dari golongan apapun. Imam Asy-Syafi'i menegaskan tidak halal bagi lelaki yang masih menyandang status kafir untuk menikahi wanita muslimah. Semoga yang saya sampaikan memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.